Yang mana? Darah putih. Ini ya bang ya. Jadi manusia itu kan memiliki dua aliran darah, putih sama merah. Ini dominannya ke putih gitu. Kalau kita kan ke merah. Nah, tapi kalau darah biru itu lain kan ceritanya. Oh, kayak itu leukemia gitu ya modelnya kan darah kebanyakan sel darah Beliau putih ini gitu kan. orang yang pertama kali memberontak ke penjajahan Belanda. Jadi pada tahun 1840-an beliau pertama kali menggerakkan menggerakkan pejuangnya, gerilyanya untuk mengusir penjajahan. Jadi beliau ini kan jadi sakti beliau. Jadi pernah beliau ditumpangin kapal Belanda waktu masih sakit kan, mau diobatin naik kapal Belanda, satu kaki ninjak kapal Belanda udah mau karam. Nah, jadi tak bisa naik ke situ. Dan ini bisa menghilang juga kan. Nah, jadi beliau ini meninggalnya di daerah kampung, di daerah Temui. Cuman dimakamkan di sini oleh para prajurit dari bangsa Jin. Temui. Jadi yang makamkan beliau ini dulu makamnya tidak ketemu. Nah, cuman batu aja gitu kan tandanya. Mungkin dapat alamat anak cucunya. Ini di sini dia. Oh, berarti belum tadinya belum pasti ini. Belum pasti. Nah, cuman dapat alamat seperti itu. Dapat alamat dia pindah ke sini. Dia dimakamkan oleh bangsa Jin. Dari para prajurit kerajaan Jin gitu kan. Kalau putra tuh. Jadi kalau yang ini Pak, Bunda, cewek apa? kalau yang ini Cowok. yang ini apa nih? Cewek, cowok, Yang ini apa? Ini makam ya keturunan beliau lah. Ini juga kami tidak tahu nama-namanya. Oh, Jadi ratu itu tidak mesti perempuan. ini ya? Di darah putih. Ratu ini kan gelar Raja Landa. Landa ini kan punya gelar 3. Pertama Raden, kedua Ratu, tiga Nimas. Ratu ini laki-laki. Bisa juga perempuan, permaisuri raja. Kenapa jadi putri darah putih? Hah? Raja darah putih, ratu darah putih. Diganti putri. Bukan putri. Kalau putri itu putri darah hitam. Itu putri darah hitam tuh istri Raja Abdul Kahar, ibunda daripada Raja Abdul Kahar. Hah? Tidak ada makamnya karena dia masih animisme. Istri dari Ria Sinar. Dia kan masih Jadi anu. dia tidak ada punya makam. Dia masih hidup apa udah mati? Ya udah lah. Ya istilahnya secara Hinduisme kan dia tidak punya makam, dibakar. Dibakar dia. Taringan. Tapi dia nikah dengan raja tuh? Ya, Bagaimana? Itu mamanya sama Hindu. Masih sesama Hindu, Iya. tapi Raja Pulang Pali ini kan raja Hindu, kerajaan Landa, abah daripada Raja Abdul Kahar. Menikah dengan putri darah hitam ini. Abdul Kahar lah yang pertama Melahirkan anak Raja Abdul Kahar. Mamanya Abdul Kahar. Setelah Raja Abdul Kahar lahir, dia menikah lagi dengan pemuda Ria Siner yang dari kalangan bangsa Dayak kata orang tuh. Nah, baru melahirkan Ria Kanuhanjaya. Jadi dari Raja Abdul Kahar ini menurunkan silsilah raja-raja, dari Ria Siner ini Ria Kanuhanjaya ini menurunkan generasi Dayak yang ada di Landa ini pada umumnya. Nah seperti itu. Maka antara Dayak dengan Melayu Landa ini saudara. Satu ibu tapi lain disebut bapak. Melda, Bang. Nah itu. Ini versi kami. Tapi kalau menurut versi mereka beda lagi. Mereka mengatakan mereka kakak, kami adik. Tapi kalau versi kami lah kakak. Karena Raja Abdul Kahar yang anak pertama. Ria Kanuhanjaya anak kedua dari suami yang kedua gitu. Itu dia Kanuhanjaya itu kuburannya di mana? Tidak ada panteknya ada di daerah mana itu. Kita mau lihat terus di dalam. Daerah dari sana tuh. Itu bukan makam sih, itu daerah tanda. Pasti enggak itu. Tanda. Tapi dia dikremasi kali ya sama juga. Nah, bisa. Karena dia kan Karingan kan? Darah hitam kan? iya. Nah, dia Kan Karingan. darah hitamnya kan Animisme dukun, dinamisme. Oh jadi kayak aliran hitam itu ya. sakti. Darah hitam itu bukan nama aslinya bang. Jadi darah hitam itu banyak cerita dulu tuh. Beliau tuh panjang lah kisahnya tuh ya. Kalau kita mau ceritakan panjang. Jadi darah hitam itu bukan nama asli beliau. Dalam sejarah tidak ditemukan nama asli beliau itu siapa. Yang jelas sebelum bergelar darah hitam, permaisuri darah hitam. Jadi beliau itu dikenal sebagai Putri Tanjung Selimpat. Jadi Tanjung Selimpat ini nama daerah di daerah Kuala Behe. Ada nama daerah Tanjung Selimpat. Jadi beliau berasal dari itu kan, maka dinamakan Putri Tanjung Selimpat. Setelah beliau menikah dengan raja dan ada masa waktu itu beliau dilumuri dengan arang hitam-hitam kan, untuk supaya tidak dikenali oleh pemuda Ria Sinir ini, maka beliau dinamakan Permaisuri Darah Hitam. Tapi bukan nama aslinya. Dalam sejarah tidak ditemukan nama aslinya. Itu cuma gelar. Gelar karena ada kejadian. Satu burung kesayangan. Nah, seperti itu. Dan Putri Darah Hitamnya pun merupakan dukun dulu awalnya. Dukun sakti, dukun besar. Putri Selimpat namanya. Nah, Putri Tanjung Selimpat. Putri Tanjung Selimpat. Ada daerah di hulu daripada Semedang. Nah, kampung Semedang itu kampung nenek moyang kami juga Semedang. Di atasnya itu
daerah Tanjung Selimpat Sekilap. Kalau Ratu ini, di Ahmad ini, Ratu Ahmad Kusuma. Nah ini anak daripada itu Raja Haji Isa yang kita ziarahi. Nah, Ratu ini apa? Raja Raja apa? Raja Putih ya. Raja Darah Putih. Raja Darah Putih. Nah, dikenal Raja Darah Putih. Jadi apa? Dari jalur beliau lah yang menurunkan silsilah raja-raja sekarang. Termasuk Termasuklah anak beliau penembahan Gusti Amarullah di sana. Penembahan Gusti Abdul Majid itu cucunya seperti itu. kita ke ini ya. Jadi makam raja-raja ini di atas semakin tua, di bawah semakin muda. Makin cenderung ke Ini bawah. yang besar di sana ini, yang kayu besar ini siapa nih ya? Itu bukan, itu bekas tunggul kayu. Oh. Ikat nanti Bang. Dulu Ya. di sini dikelilingi hutan tengkawang. Kemarin kami udah renovasi makam ini, pembersihan secara total. Jadi sekarang kurang ada perawatan lagi. Kan tadi tidak ada istilahnya Ya. bertanggung jawab gitu kan. Dulu kan sawit-sawit ini udah kami tebang dulu. Cuma Nggak ada sekarang biaya operasionalnya. tidak ada biayanya. Jadi orang bukan perhitungan tidak. Cuma kita mau nyuruh tukang kan kasihan kalau tidak ada bayaran, tidak ada uang minumnya. Kemarin sih ada tukang, ini tidak perlu bayaran, cuman perlulah dikasih makan atau minum kan. Nah, sebagai uang capeknya, uang rokoknya lah. Dia yang setiap hari nebas seperti itu. Ini makam Pangeran Mangku Gusti Doha, ayahanda daripada Pangeran Mangku Gusti Bujang. Yuk kita ke sana ya. Boleh. Nah, ini Pangeran Mangku Gusti Doha, anak daripada tadi penembang Gusti Mahmud Akomuddin, yang tadi itu ya? abahnya tadi. Yang tadi dia samping itu. Yang tadi kita ziarah dalam rumah, ini anaknya. Ini anaknya. Berarti tadi sana bapaknya. Bapaknya. Nah, itu sama. Kenapa ini tak di ini Bang? Sayangnya. Ya. Nah, inilah masalah anggaran kami. Kami udah punya program semua, ini mau diatap semua. Ya. Nah, cuman sampai sekarang miskomunikasi Tapi nama-nama itu Bang masih ini kan? masih ada. Bin-binnya apa segala Nah, ada macam. silsilahnya. Mana nama anak-anaknya? Pangeran Mangku Gusti Doha. Oh yang ke kanan dua. Nah, ini sama permaisurinya. Oh ini pemaisurinya nih. Gusti Doha ini di sini. Ini Pangeran Mangku dia, wakil raja. Oh ini wakil raja. Nah, dia jalurnya wakil raja, Pangeran Mangku. Jadi lada bergelar penembahan. Penambahan ini raja. Pangeran Mangku Bumi itu wakil raja. Nah, seperti ini juga makam anak beliau, Haji Gusti Ismail. Ini Haji Gusti. Haji Gusti Ismail ini ayahanda daripada Pangeran apa nama tuh? Pangeran Cinata Gusti Muhammad Tahir. Nama jalan ini. Jalan yang di Jalan Raya ini di depan. Berarti nama ini. Ini nama abahnya. Abahnya itu Haji Gusti Ismail. Saudara daripada beliau. Nah gitu. Nah kalau sana tuh makam penambahan Gusti Amarullah, penembahan Amar. Anak daripada Ratu Adi tadi. Yang tadi itu. Nah, Raja Darah Putih tadi. Boleh sini, Bang. Nah, bagaimana Pak? Ini ada namanya, Pak. Boleh di zoom biar tahu nama aslinya. Gelarnya itu Penembahan Amar. Penembahan Amar ini anak Ratu Adi Ahmad Kusuma, Raja Darah Putih, cucu daripada Raja Haji Isa yang tadi kita ziarahi. Oh itu ya. Ini Penembahan Gusti Abdul Majid, anak daripada Penembahan Amar. Oh anak ini anaknya nih. Nah, Penembahan Amar ini memiliki 22 anak. 22 anak ya. 22 anak dari 2 istri. Nah, dari 2 istri, ini anak pertama, ini termasuk anak juga, Pangeran Jak Bujang, itu anak juga, Pangeran Kusuma, Pangeran anak tuh anak daripada Penembang Gusti Abdul Majid. Nah, Penembang Gusti Abdul Majid memiliki anak Penembang Gusti Abdul Aziz. Itu makam yang di situ. Ini makam Penembang Gusti Abdul Aziz, abah daripada Penembang Gusti Abdul Hamid. Ini nih. Yang dibunuh Jepang. Jadi bunuh Jepang di Mandor. Oh ini abahnya Penembang Gusti Abdul Hamid. Jadi Penembang Gusti Abdul Hamid ini kan yang menjadi korban agresi Jepang pada tahun 1943. Nah ini abahnya. Nah, Penembang Gusti Abdul Aziz anak daripada Penembang Gusti Abdul Majid. Penembang Gusti Abdul Aziz saudara kandung dengan Pangeran Natakusuma. Yang di belakang sana. Pangeran Natakusuma merupakan ayahanda daripada kakek daripada kakek daripada Sultan Melvin dari jalur ibu. Oh, yang Sultan Melvin yang sekarang nih. Sultan Melvin kan ibunya kan bernama apa nama itu? Utin Farida kan? Siap. Utin Farida, terus punya bapak Gusti Bujang Saputra. Gusti Bujang Saputra anak beliau.
Pangeran Natakusuma Gusti Abdurrani. Beliau merupakan pejuang yang menggencarkan aksinya untuk mengusir penjajahan pada tahun 1890-an. Jadi beliau sempat diasingkan di Bengkulen. Daerah mana tuh Bengkulen tuh? Bengkulu. Oh Bengkulu. Daerah Bengkulu. Jadi beliau ini wafatnya di Bengkulu pada tahun 1920. Tapi tahun 1980-an, tadi yang ada foto di keraton, itu pemindahan kerangka jasad beliau di Ngabang. Jadi beliau di Bengkulu dikenal sebagai Raja Borneo. Raja Borneo. Beliau merupakan pejuang perintis kemerdekaan juga. Seperti itu. Sekarang kan masih diajukan sebagai gelar kepejuangan lah, pahlawan gitu kan, pahlawan nasional. Nah, kalau ini anaknya Gusti Apandirani. Yang mana tuh? Yang Haji Gusti Muhammad Apandirani itu bergelar Pangeran Mangkubumi Setianegara. Oh, ini wakil raja terakhir kerajaan Landa dan wakil raja yang pertama kali menyerahkan kekuasaan kerajaan Landa kepada NKRI tahun 1946. Oh. Beliau wafat tahun 2001. Tadi yang kita wawancara di keraton itu ada foto pemakaman beliau secara militer. Yeah. Cuman makam beliau tidak ditinggikan seperti biasanya, seperti itu. Ada lagi mau disampaikan informasi tentang makam-makam raja nih? Udah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa kita lanjutkan untuk momen selanjutnya seperti itu. Kalau kita berkunjung di mana seperti itu kan. Cuman kondisi makam raja-raja Landa yang ada di Ngabang ya seperti inilah kondisinya. Jadi sangat memprihatinkan dan butuh sebenarnya dengan bantuan baik dari pihak pemerintah terkait ataupun pihak daripada masyarakat Kalimantan Barat pada umumnya yang peduli dengan sejarah, dengan peninggalan para leluhur kerajaan. Karena mereka bukan cuma raja, bukan cuma pejuang, mereka juga merupakan cikal bakal adanya Kalimantan Barat. Nah, tanpa mereka mungkin Kalimantan Barat tidak ada. Mungkin ada, tidak seperti sekarang. Tidak ada kerajaan atau tidak ada ya seperti negeri-negeri yang terkenal lah seperti itu. Nah, jadi beliau ini merupakan pejuang Islam juga seperti itu. Karena sebab Islam masuk di Kalimantan Barat tidak terlepas daripada jasa beliau-beliau semuanya. Nah, seperti itu. Mungkin itu bisa saya sampaikan di komplek makam Raja-Raja Ngabang ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Nah, jadi mohon koreksi kalau misalnya ada kesalahan, mungkin itu kesalahan dari saya sendiri, yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.